ya Hafiz, kawan kita masih sakit kemarin, dia muntah-muntah. Kita doakan biar Hafiz cepat sembuh ya, biar cepat masuk ke sekolah dan bergabung dengan kita lagi. Nah, sebelum belajar Ibu mau tanya nih, nah, apa kabar hari ini? Semuanya baik? Apa ada yang sedang senang hari ini? Ada yang marah pagi-pagi? Ada? Atau ada yang sedih? Boleh cerita apakah hari ini ada yang marah? Pagi-pagi sudah marah? Ada? Salat tadi? Oh enggak, alhamdulillah. Ada yang pagi ini sedang sedih? Enggak ada? Pagi ini semua happy? Happy! Alhamdulillah. Nah, biar makin happy kita bernyanyi dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Ya. Kemerdekaan. Iya, bulan kemerdekaan kita bangsa Indonesia tahun ini yang keberapa ya? Berapa? 70? 77? Iya, kita banyak nengok ya, sudah banyak di tempat tinggal kalian, ada di depan gapura. Angka 80. Jadi tahun ini Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke semoga Indonesia makin jaya, maju dan rakyatnya sejahtera ya. Sebelum belajar, Ibu mau mengingatkan nih kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa Ibu? Menjaga kebersihan kelas ya. Terima kasih ya, Ibu sudah membuang sampahnya tidak dilaci lagi. Kemudian masuk kelas tepat waktu ya. Tadi semuanya sudah masuk tepat waktu. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar teman, fokus dan konsentrasi saat belajar ya, dan bertanya dan berpendapat dengan sopan, dengan bahasa yang sopan, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang keenam, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Disuruh ini. Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk beat dulu. Bisa semua? Oke, tangannya siap, posisi. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tanya, ada yang pernah sakit punggung? Bangun tidur punggungnya sakit? Nggak ada? Masih muda ini tidurnya, ini posisinya oke nih. Pernah lihat orang kakinya atau tangannya dikit? Pernah? Kenapa kira-kira ya? Patah. Terus apa lagi? Retak. Ya, betul sekali, ada retak, ada patah. Kemudian pernah mama kalian bangun tidur bilangnya sakit pinggangnya? Ya? Kira-kira kenapa ya? Salah posisi tidur. Bisa juga kenapa sakit pinggangnya? Salah mengangkat badan.
dia mengangkat berat, misalnya angkat galon, salah angkatnya, ya bisa jadi itu menyebabkan sakit di pinggang ataupun di punggung kita ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, tadi ada contohnya sakit pinggang, kemudian ada yang pakai gips kakinya ya. Kira-kira penyakit apa saja ya yang menyerang sistem gerak, menyerang tulang atau otot? Ayo, ada yang tahu? Bisa pakai kursi roda. Apalagi? Ya, kita akan mempelajarinya ya bagi yang belum tahu. Ya, jadi kita dengan mengetahui penyakit yang menyerang sistem gerak, diharapkan anak ibu bisa menjaga kesehatan agar tidak sampai terkena penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, ini dia penyakit yang menyerang sistem gerak. Boleh dibacakan, Narendra? Penyakit yang menyerang sistem gerak: osteoporosis, kifosis, artrosis, skoliosis, defisiensi Vitamin D. tetanus. Iya. Dari yang ada di sini ada yang sudah pernah dengar? Yang mana yang pernah kalian dengar? Tetanus. Yang kayak mana ya tetanus itu? Iya, nanti kita pelajari bersama. Sekarang ibu punya telur. Ibu kemarin share di grup ya. Ibu merendam telur. Nah, ibu punya 2 buah telur. Sama nggak ya? Ini telurnya ibu rendam menggunakan air cuka. Tahu air cuka? Iya, biasanya digunakan untuk apa? Iya, untuk makanan. Makanan apa ya? Bakso, terus? Acar, mie ayam. Yang ini? Telur direndam di air biasa. Sama nggak kira-kira sekarang kalau ditengok? Tidak. Ada yang mau maju? Coba. Oke, Ajit, silakan Ajit. Sini, Jin. Nah, Ajit, kira-kira sama nggak, Jit? Beda. Yang ini coba Ajit boleh sentuh sedikit, Jit, pakai. Jangan pakai tangan ya. Oke, kamu sentuh ini cangkangnya pakai tangan kanan. Yang ini? Ya, yang ini? Lembut ya. Yang ini ada yang mau nyoba juga nih biar tahu. Oke. Cek keras. Yang ini? Lembut. Ada lagi yang mau maju? Oke, coba penasaran sini. Sini dulu Cua. Selain tadi ini cangkangnya yang ini keras, yang ini lembut, apanya lagi yang berbeda? Warna. Apalagi? Airnya. Terus? Ini besarnya sama enggak? Iya, awalnya ini besarnya sama. Setelah direndam air cuka, ini lebih besar dan cangkangnya atau kulitnya jadi lembut ya. Boleh silakan duduk. Cua, kira-kira apa hubungannya kok ibu bawa telur sama penyakit yang menyerang sistem gerak? Ada yang tahu? Cangkang telur untuk melindungi apa ya? Dalamnya apa? Ada putih telur, ada kulit telur. Kalau tulang kita untuk melindungi apa? Organ tubuh yang penting ada apa saja? Jantung, paru-paru, otak, dan sebagainya ya. Kira-kira ini lebih kuat mana ya? Yang ini atau yang ini? Ya, yang air biasa ya. Sama dengan tulang kita, ketika tidak dirawat dia akan seperti ini dan dalamnya akan mudah rusak atau jika terkena benturan kurang efektif untuk melindunginya ya. Nah, oke. Sekarang coba anak ibu perhatikan. Nah, ini dia macam-macam penyakit yang menyerang sistem
sistem gerak kita. Yang pertama ada osteoporosis. Boleh ditulis ya? Tulis judulnya dulu. Kita baca osteoporosis. Nah, coba Dwi. Dwi tolong dibaca Dwi. Apa itu osteoporosis? Penyakit yang menyebabkan keparahan tulang sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Iya, disebabkan karena kurangnya kalsium pada tulang. Biasanya kalau orang sudah tua disuruh minum susu yang banyak mengandung kalsium, betul, agar kepadatan tulangnya tidak cepat keropos. Yuk, boleh sambil ditulis. Kifosis. Apa itu kifosis? Kondisi tulang belakang bungkuk itu ternyata tidak hanya yang sudah tua, bisa juga karena kelainan tulang belakang seperti ini. Kira-kira apa ya penyebabnya ya kok bisa seperti ini? Ayo, apa kira-kira penyebabnya? Siapa yang bisa menebak? Atau siapa yang tahu? Jadi kayak gini ya. Kenapa kira-kira penyebabnya? Ya? Dia mengangkat barang ya. Yang terlalu apa? Terlalu berat. Oke, boleh sambil ditulis ya. Apa rahasia namanya rahasia? Dia skoliosis, kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti huruf S ini untuk tulang punggungnya ya. Biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang kurang tepat. Nah, biasanya orang yang malas-malesan ini kalau duduk yang seperti ini. Nah, di kelas 6 semuanya rajin, gak ada yang malas, ya kan? Tangannya capek nulis? Nah, kita senam dulu. Senam tangan, senam otak. Tembak kelinci masih ingat? Ayo kita coba biar enggak ini. Yuk, siap 1, 2, 3. Ayo. Bisa nggak gambar? Tapi, Rizky? Capek? Oh, nggak capek tangannya. Oke. Ini bisa untuk melatih fokus kita lagi ya. Oke, kita tepuk dulu boleh lah. Biar jangan capek ya. Kita tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke. Biar nggak bosan kita boleh selingi dengan tepuk ataupun kita senam otak ya, meregangkan tangan. Oke, next. Yang selanjutnya, nah ini dia yang kalian pernah dengar, tetanus. Nah, biasanya kalian dengarnya kalau orang tetanus karena injak paku yang bagaimana? Yang berkarat. Ternyata bukan hanya dari paku yang berkarat ya. Nah, ternyata karena ada bakteri yang masuk, bisa dari tanah atau kotoran hewan melalui luka di kulit. Pernah ada teman yang injak paku? Diapakan teman kalian yang injak paku itu? Bakar pakai korek. Hah? Bakar pakai ini korek untuk korek yang Apanya? sukanya. Ya, kalau ada orang injak paku yang berkarat, biasanya langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat, biasanya ke puskesmas. Ya, dibersihkan. Kemudian dia juga disuntik.
Ya, ini orang yang terkena tetanus, dia kondisi tubuhnya menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Ternyata penyakit ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dan dapat menyebabkan kematian. Makanya waktu kecil kita pernah disuntik, diimunisasi. Penyakit tetanus ini dapat kita minimalisir atau kita kurangi resikonya dengan vaksin atau imunisasi T ya, ataupun TD ya. Ini biasanya diberikan untuk anak kelas 1. Jadi kalau ada imunisasi atau vaksin di sekolah, sebaiknya diikuti, jangan takut atau pura-pura sakit. Terkilir atau kesleo. Siapa yang pernah terkilir atau kesleo? Banyak. Coba siapa yang mau bercerita? Berani bercerita ke depan pengalaman ketika kakinya terkilir atau kesleo. Ayo, tadi banyak nih yang angkat tangan. Giliran suruh maju, tak ada yang angkat tangan. Ayo, boleh? Nah, kawan kita akan bercerita pengalamannya ketika kakinya atau tangannya kesleo atau terkilir. Boleh, silakan ceritakan. Yang keras dong, kawannya nggak dengar. Oh ya, jadi waktu main voli di lapangan, main voli pakai kaki atau tangan? Tangan. Jadi yang kesleo bukan hanya kaki ya, tangan juga. Narendra memukul bola voli, salah ya tangannya. Jadi jempolnya ke belakang gini. Akhirnya terkilir. Jadi tepuk tangan dulu untuk Naren. Yang lain siapa yang pernah kesleo? Kayak Cua, boleh silakan maju ya Cua. Ayo silakan. Gak apa-apa, kita saling berbagi cerita. Ya, kapan Cua kesleo, apanya yang kena? Oh, main di lapangan pakai kursi besi, terus tertimpa kakinya. Jadi apa yang dilakukan setelah itu? Nah, diurut ya. Jadi kalau kesleo biasanya penanganannya pergi ke tukang urut, diurut. Kalau enggak biasanya bengkak ya. Ada yang sembuhnya cepat, ada juga yang lama. Jadi harus secepatnya ya. Bengkak terus dia agak hangat biasanya kalau kesleo itu ya. Karena posisi jatuh tidak tepat. Ya tadi Naren posisi mukul bola dia tidak tepat sehingga menyebabkan terkilir atau kesleo. Enak nggak rasanya? Ada yang mau kesleo? Penasaran kayak mana rasanya? Enggak. Rahasia mau rahasia? Enggak. Semuanya nggak ada yang mau ya sakit ya. Semuanya pengennya sehat. Kadang kita refleks turun tangga nggak hati-hati. Nah, kakinya begini ya. Makanya kalau jalan di tangga tidak boleh sambil lari, terus tidak boleh dorong ya. Apalagi kalau musim hujan tangganya licin. Ya. Nah, kram atau kejang otot. Pernah mengalami kram? Siapa yang pernah? Nah, kenapa kira-kira ya penyebabnya? Pause dulu. Kegiatan otot yang berlebihan. Nah, coba dibaca. Siapa ya yang mau baca? Kalau saya tunjuk lah. Sahlan. Ayo Sahlan, dibaca nak, tolong nak. Apa itu kram atau kejang otot? Sahlan. Ya, kram itu biasanya
menjaga tidak pemanasan terlebih dahulu. Kita ulangi lagi, ada penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak kita? Yang pertama tadi osteoporosis, apa lagi? Fosis itu yang bagaimana? Yang belakang, yang bagian atas menonjol. Yang selanjutnya lordosis, yang menonjolnya di bawah ya. Yang selanjutnya apa? Skoliosis, tulang punggungnya seperti huruf S. Yang kelima vitamin D, kekurangan vitamin D ya, bisa menyebabkan bengkok pada kaki. Yang keenam tetanus, karena ada bakteri yang masuk ke luka di kulit kita ya, bisa jadi karena paku berkarat. Yang selanjutnya tadi terkilir atau kesleo, terjadi karena salah posisi gerak atau salah pas jatuh. Yang kedelapan kram atau kejang otot. Oke. Sudah siap untuk memulai permainan pencocokan? Nanti ada nama penyakit dan gambarnya ya. Oke, silakan, ada yang mau mencoba? Anindita, oke silakan maju, boleh Anindita? Ya. Oke, Anindita boleh pilih gambar yang mana saja? Ya, gambarnya yang mana aja, terserah. Oke, yang ini kemana? Ke defisiensi vitamin D. Oke, lanjut. Oke, Abdul, silakan. Yang mana? Oke, yang ini kemana? Ya. Oke. Ya, Kabir, boleh. Ya, Bir, silakan Bir. Yang mana Bir? Pilih gambarnya dulu. Yang ini kemana? Ke sini, lordosis. Oke. Oke, Benny, silakan Ben. Nah, nanti gantian ya, yang lain ya. Ini, mana Ben? Oke. Sahlan, silakan. Yang mana Sahlan? Pilihnya. Oke, yang ini kemana Sahlan? Di sini. Oke. Tinggal 2 gambar lagi. Ya. Oke, Salsa, silakan Salsa. Oh, yang mana Salsa gambarnya? Yang ini. Kemana? Sini. Oke. Tinggal terakhir. Sama-sama ya. Sudah oke atau mau diganti? Ada yang mau diganti? Defisiensi vitamin D kira-kira sudah tepat belum? Osteoporosis. Sudah pas gambarnya? Lordosis. Sudah atau belum? Sudah. Skoliosis. Kram atau terkilir atau kesleo? Kifosis. Sudah yakin? Oke, nggak diganti? Oke, kita lihat ya, apakah sudah betul semua? Wih, betul. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ya, IPAS-nya tentang apa, Sahlan? Penyakit apa? Penyakit yang menyerang sistem gerak. Ada apa saja boleh disebutkan? Skoliosis,
Ayo.